Salam damai, puji syukur, sembah dan hormat kepada Tuhan Yesus. Shalom. Kita lanjutkan dengan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, kitab Roma bab 7 dengan judul perikop perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Lumayan bingung ya, lumayan agak susah dimengerti kalau bacanya nggak pelan-pelan. Jadi apa maksudnya ini ya? Yang terakhir ini aja lah. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Apa maksudnya? Kok tubuh fanaku, tubuh insaniku ini melayani hukum dosa? Apa maksudnya? Dengan akal budiku ya, ini lebih ke niatku ya. Niatku itu, pikiranku, keinginanku itu sebetulnya melayani hukum Tuhan. Tetapi badanku ini, kedaginganku ini melayani dosa. Itu maksudnya. Jadi seperti Yesus pernah menegur murid-muridnya yang tidak tahan berdoa, yang tidak tahan berjaga-jaga 1 jam saja menemani Yesus yang sedang berdoa dalam sakaratul maut itu. Murid-muridnya itu pada ngantuk. Disuruh Yesus, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Maksudnya itu di situ ya. Jadi Yesus mengatakan supaya berdoalah, berjaga-jaga ya. Tapi tubuh kita ini ngantuk, capek, akhirnya jatuh tertidur. Itu yang dimaksudkan tubuh insaniku melayani hukum dosa. Jadi karena tidak tahan, badan kita ini ngantuk, jatuh dalam dosa, yang tidak bisa berdoa ya. Karena ya itu kelemahan manusia ya. Tapi bukan berarti lalu ya sudah berdosa saja. Bukan seperti itu juga. Itu namanya mencobai Tuhan ya. Artinya kita nggak berusaha untuk mengejar hukum Tuhan ini ya, nggak berusaha untuk merealisasikan
mewujudkan keinginan batin kita, keinginan baik kita. Ya, kita kan semua pengen hidup suci toh. Ya, kita ingin hidup suci. Itu keinginan kita. Akal budi kita menginginkan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus suci seperti Tuhan adalah suci. Kalau kita tidak suci, kita tidak bisa masuk ke rumah Tuhan. Kita harus disucikan dulu. Ya, niat baik kita memang saya ingin suci ya. Tapi kan ingin tuh gampang ya. Tapi mewujudkannya kan susah. Karena apa? Itu melibatkan badan kita ya. Badan kita ini kan penuh dengan keterbatasan ya. Capek, lalu punya keinginan daging, lapar, lalu bisa melihat-lihat yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang menggairahkan dan sejenisnya itu kan. Nah, itu kan membuat jadi melayani hukum dosa ya. Yang jatuh dalam dosa ya. Wah, itu kok cantik, wah itu kok menggairahkan ya. Wah, udah ingin saja itu sudah dosa kan, kata Yesus ya. Jika matamu melihat mengingini seorang perempuan atau istri tetanggamu atau suami tetanggamu atau laki-laki kalau Anda wanita, itu udah mengingini, itu sudah dosa sebetulnya ya, secara rohani. Jadi memang itu keinginan kita mau mengikuti Tuhan ya, ingin hidup suci ya. Taat, patuh, puasa, pantang sesuai dengan aturan ya, tapi kita kan kadang jeblok ya, nggak tahan itu ya, nggak tahan godaan ya, nggak tahan nafsu ya. Jatuh dalam dosa ya. Itu yang dimaksudkan itu di sini ya. Ya, jadi kita butuh apa ya? Jadi siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini ya? Memang dari kita sendiri nggak bisa ya. Ya, semua manusia ya, siapa yang nggak pernah jatuh ya? Karena badan kita, kekuatan kita terbatas ya. Cuma dengan bantuan Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan, dengan bantuan Yesus Kristus Tuhan kita akan dilepaskan dari tubuh maut ini ya. Diselamatkan, dibangkitkan, lalu diberikan tubuh mulia, tubuh surgawi. Jadi bagi kita yang penting kita tetap mengulurkan tangan, meminta tolong Tuhan. Nanti Tuhan akan mengulurkan tangannya juga, menggapai tangan kita, lalu menyelamatkan kita. Jadi tugas kita adalah selalu mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, usaha mengangkat tangan kita kepada Tuhan supaya kita diangkat, tangan kita dipegang oleh Tuhan, lalu kita diangkat, dilepaskan dari tubuh maut ini. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Roma atau Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.